yang sudah pernah ketemu dengan saya beberapa kali, tapi ada yang mungkin baru ketemu sekali ini dengan saya. Saya hanya ingin kenalan satu persatu. Pak Kasma, produknya apa? Kopi ya? Kopi sudah pernah diekspor? Belum? Oh, dari marketnya berarti ya, sampai luar Jawa ya? Oh, siap. Bapak ada? Sudah pernah tapi untuk market luar sama daerah. Kemudian bapaknya dari mana? Dwi. Itu dari Jawa menarik sih. Iya. Menarik. Apa ya? kerajinan. Jadi kerak. Oh, nih sekilas saja. Baik. Ada yang produknya makanan? Apa Bu? Selondok. 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 Oh, mereknya apa? Argo. Sih. Makanan. Hanya satu yang makanan. Apa Bu? Jamur. Oh, jamur. Ada lagi? Oh, Kemarin sudah saya bilang. Saya sudah dapat produknya. oh iya. Itu Seniman Mbak Ines. Itu Oh, iya. Kalau kendala ini apa? Kendala dengan bahan baku. Bahan bakunya ketela. Bahan baku ketela. Terus sama itu kan ada jangkut pisang juga kan. Oh. Agak susah. Jadi kalau permintaan banyak dia buat. Bahan bakunya ketela atau tepungnya? Oh, ketelanya. Oh, saya kira tepung mokafnya. Iya. Nih. Oke, ada lagi yang perlu makanan? Jadi, baik Bapak Ibu. Jadi kami ingin sedikit menyampaikan kita memang dari pemerintah Kabupaten Sleman ingin mengarah bahwa UKM Sleman itu go global. Nggak apa-apa. Artinya memang harus kita siap dengan forum apapun. Tidak harus ke luar negeri, minimal luar Jawa, minimal luar Sleman, minimal luar DIY. Meskipun memang nanti beberapa juga mungkin sebenarnya Pak Guntur sudah kita mulai. Ini Pak Guntur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY nanti akan banyak memberikan bimbingan atau pelatihan terkait dengan ekspor. Baik, langsung saja nih. Kita sekilas saja. Ini lokasi Sleman, ada di jalur perdagangan sebenarnya. Dengan lokasi yang strategis, kita punya dekat dengan bandara dan sebagainya. Meskipun sekarang bandara utama tidak di Sleman, tapi di Kulon Progo, tapi aksesnya saya rasa sudah sangat luar biasa. Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu, perlu kita sampaikan ekspor Sleman sekarang dari 5 tahun terakhir ini trennya naik terus. Oh, gini sih. Sini. Trennya naik terus ya Bapak Ibu. Dari 2020 sampai 2024, dari 55 sampai 96 itu trennya naik terus. Meskipun tahun 2020 kita hampir banyak mungkin hampir semua pelaku usaha mengalami dropnya karena pandemi COVID. Tapi ekspor Sleman masih tetap eksis di angka 55. Artinya dengan kondisi yang sangat terbatas, mungkin saat itu juga banyak teman-teman pelaku usaha yang mengalami permasalahan dengan cash flow atau mungkin tunda bayar, tunda kirim, dan bahkan mungkin hampir dipastikan 100% tidak berproduksi, tapi secara keseluruhan ekspor Sleman masih tetap eksis.
Ini kemarin di angka 96 juta US dollar. Oke. Nah, ini share komoditas ekspor Kabupaten Sleman. Paling tinggi unggulan kita adalah sarung tangan kulit sintetis. Ini yang memang paling tinggi mensuplai nilai ekspor kita. Terus selanjutnya pakai jadi tekstil, itu ada di 17 juta US dollar. Terus sarung tangan kulit asli. Terus produk tekstil lainnya, perabotan medis, ini salah satu yang support utama adalah perusahaan yang ada di kawasan angka. Terus arang, produk selanjutnya adalah mebel kayu. Tadi mungkin ada yang bapak komoditas mebel ya, dan lain-lain. Lain-lain ini termasuk ada sal segar, ada produk daun jati kering dan sebagainya. Itu ada di 12. Nah, yang ini yang kami tahun 2025 ini agak galau Bapak. Karena share pakaian jadi tekstil, saya pakai jadi tekstil di 17. Tapi dengan kemarin adanya bencana salah satu perusahaan yang cukup mensupport banyak nilai ekspor MTG ya, kita tahu sendiri, itu kami agak khawatir karena MTG itu mensupport 14% dari total volume nilai ekspor Sleman. Asumsi kita tadi nilai ekspornya 96 juta US dollar, 14%-nya sendiri berapa? Nah itu yang kemarin kami agak, ya tentu ini akan mengaruhi nilai ekspor di tahun 2025. Meskipun dengan berbagai upaya sekarang AgTQ sudah mulai berproduksi lagi, tapi tidak di Sleman, ada di daerah sebelah. Mereka sewa gedung untuk sementara waktu. Yang penting masih bisa berproduksi untuk mengejar target ekspor yang kemarin sudah sudah dipesan dari buyer, sehingga sementara masih berproduksi tapi hanya baru sekitar 20%. Sambil sekarang berproses untuk membangun kembali pabrik yang kemarin sedang yang kebakar, karena kebakarannya cukup total ya, hampir 90%, sehingga otomatis proses untuk membangun kembali usahanya tentunya butuh waktu juga. Nah ini yang kami agak yakinkan, tapi dengan semangat dari Bapak Ibu semua, tentunya dengan hasil pelatihan ini, siapa tahu nanti pasca pelatihan tahun kemudian sudah ada yang merintis untuk ekspor. Nah itu akan menambahkan nilai ekspor dari Kabupaten Sleman, artinya akan tergantikan atau terangkat oleh eksporter baru yang lain. Ini nilai ekspor kita. Selanjutnya share negara tujuan. Produk Sleman memang ini paling tinggi ada di Jepang Bapak Ibu. Jepang ini hampir nilainya 33 juta US dollar sendiri. Baru ke Amerika Serikat. Nah ini yang bikin galau kita yang kedua. Karena dengan adanya kemarin dari USA sudah menerapkan pajak ekspor, maksudnya pajak yang diterapkan untuk masuk ke USA, tentunya akan mempengaruhi nilai ekspor dari UMKM Sleman. Padahal Amerika sendiri mensupport di peringkat kedua. Nah ini mungkin nanti dari Pak Guntur dari provinsi bisa menyampaikan hasil negosiasi pemerintah Indonesia untuk bisa mengukur nilai atau pajak ekspornya seberapa besar, sehingga harapannya UMKM dari Indonesia, produk dari Indonesia nanti akan masih bisa bernafas, karena kalau kemarin pajak ekspor yang rencana diterapkan kan 30%, 32. Nah sekarang hasil negosiasi kemarin sepertinya Presiden Prabowo sedang proses negosiasi. Nah hasilnya seperti apa? Ini nanti kita tunggu informasi dari Pak Budi. Ini yang nanti akan jelas akan berpengaruh banyak untuk ekspor di Indonesia, terutama Sleman. Karena ketika pajak naik, pajak masuk naik, terus harga otomatis akan naik. Harga produk kita masuk ke USA.
sana itu mau seperti apa. Karena memang kebijakan pajak ini kita tahu sendiri USA karena ingin ingin menguatkan produk dalam negerinya sebenarnya itu. Namun bagaimanapun karena market Amerika adalah market kedua, tentunya kita juga harus membuat strategi baru. Kemarin sudah pernah kita lakukan dengan Alibaba ya, kita sudah mendorong UMKM jangan hanya mengandalkan market USA atau Amerika, sehingga beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah melakukan mediasi atau business matching antara pelaku usaha ekspor yang ke Amerika. Kita mediasi dengan Alibaba, pemilik aplikasi Alibaba, karena Alibaba ini seperti marketplace-nya produk-produk UMKM, tapi memang levelnya yang internasional. Nah, kemarin cukup responsif, hasilnya nanti mungkin kita perlu evaluasi lagi BNT ini. Kemarin hasil mediasi dengan Alibaba seperti apa. Nah, peringkat kedua Korea Selatan, Australia, Vietnam, Inggris, dan lain-lain. Di sini banyak termasuk Eropa, terus Arab Saudi dan sebagainya. Nah, arah kebijakan ekspor ini kami sampaikan dulu visi Kabupaten Sleman, Bapak Ibu. Ini adalah visi Bupati, Pak Bupati yang baru, membangun masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Harus hafal ini. Enggak deh. Ini adalah misinya pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bupati yang baru, bahwa Kabupaten Sleman ingin menunjukkan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Tentunya dengan beberapa misi. Salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata, sektor ekonomi inklusif dan kreatif. Nah, kreatif dalam hal ini memang masyarakat Sleman dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan produk-produknya. Produk UMKM Sleman itu sudah sangat kompetitif, Bapak Ibu, dibanding mungkin daerah lain. Kita amati ya, karena kami juga selaku pembina dan mendampingi teman-teman dari UMKM, produknya sangat inovatif, termasuk prosesnya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan. Nah, kami sampaikan regulasi mendukung ekspor. Ini beberapa regulasi dari pemerintah Kabupaten Sleman sudah berpikir untuk memberikan fasilitasi pada pelaku usaha ekspor. Ini dulu yang termasuk kemudahan investasi ini di Pak Tamsus saat beliau masih di PTSB dulu. Jadi kita dari Perda nomor 15 dari Perda 13 ini kita sudah ada regulasi terkait dengan tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, termasuk zona-zona di mana di situ diperuntukkan untuk industri, pedagang barang dan jasa dan sebagainya sudah diatur. Selanjutnya ada pemberian insentif dan kemudian investasi. Nah, ini adalah juga merupakan upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan insentif untuk pelaku usaha di Sleman. Ya, selanjutnya ini diturunkan ke petunjuk teknisnya, termasuk juga penetapan SK produk unggulan. Termasuk juga ketika pandemi kami memberikan relaksasi angsuran pinjaman dana penguatan modal, termasuk suntikan dana bagi eksportir saat itu juga sudah kita lakukan. Kita berikan suntikan dana sekitar 2M kalau nggak salah untuk komunitas eksportir. Prinsip saat itu memang tujuannya adalah minimal mempertahankan agar tidak terjadi PHK, karena banyak pelaku usaha yang terkendala atau mengalami masalah cash flow-nya karena sudah telah dikirim belum dibayar, atau bahkan produk sudah siap kirim ternyata ditunda pengirimannya, atau bahkan ada yang di cancel, dibatalkan dan sebagainya. Tentunya ini akan menguras cash flow dari pelaku usaha. Nah, saat itu pemerintah Kabupaten Sleman berpikirnya minimal tidak terjadi PHK besar-besaran. Ini strategi berikutnya. Jadi ada yang produknya dari bambu belum ya?
bambu belum ada ya. Yang sama Nih. kan ya. Jadi di pemerintah Kabupaten Sleman sudah membuat roadmap pengembangan bambu. Kenapa? Bambu ini adalah komoditas bahan baku komoditas ekspor. Banyak pelaku usaha, terutama mungkin kalau bambu sentralnya banyak di Melati ya, di Sendari, di Brajan, di Minggir, itu di Mointon juga ada banyak. Memang ini banyak terkendala pada bahan baku. Nah, ini yang makanya pemerintah Kabupaten Sleman jangan sampai Sleman nanti akan suatu saat akan terkendala pada keterbatasan bahan baku sehingga sudah menyusun roadmap bagaimana cara membudidayakan bambu dan sebagainya. Selanjutnya kita juga menyusun produk unggulan daerah. Kita sudah memetakan 4 produk unggulan dari Sleman itu yang memang itu kita nyatakan sebagai produk unggulan daerah. Apa saja ya? Batik, salak, bambu, terus apa saja biar ini? Saya nggak lupa ya. Oh iya, ikan nila. Nila sepertinya sangkringan ya? Banyak ya ikan nila. Iya, salak. Terus selanjutnya kita juga sudah membuat kajian proyek investasi untuk wilayah di wilayah Sleman dan memang kita mengarah ke Sidoarjo. Selanjutnya kita juga beberapa kali mengadakan webinar atau business matching untuk mengangkat produk-produk kita dikenal oleh masyarakat atau buyer luar negeri. Salah satunya ketika kami bekerjasama dengan Afrika Timur, Kedutaan Besar Afrika Timur di Nairobi untuk kita lakukan business matching melalui online webinar. Pameran berskala ekspor juga masih terus kita lakukan melalui event maupun G-Vina. Nah ini virtual business matching yang sudah pernah kita lakukan. Ini kita pernah menghadirkan beberapa buyer dari Hong Kong, Nigeria, Arab Saudi, Thailand dan sebagainya saat kita selenggarakan business matching di tahun 2020. Terus virtual business matching, virtual fashion show, kita berupaya mengangkat batik Parijodo. Saat itu kita mediasikan dengan desainer Samewati Mena untuk kita paparkan di Kedutaan Korea Selatan, Kedutaan Besar Korea Selatan. Saat itu keynote speech-nya juga mantan Presiden Ibu Megawati. Dan ini fotonya, nggak kelihatan ya? Nah ini adalah batik Parijodo yang kita kirimkan ke desainer Samuel, terus didesain dipakai Pragawati dari Korea Selatan, ditampilkan di web atau di business matching secara online. Ini banyak juga peminatnya. Terus selanjutnya pembinaan pelaku usaha ekspor seperti yang sudah dilakukan sekarang ini tiap tahun. Kebetulan tahun ini kita ada 4 angkatan yang berasal dari PUPM, dari kemarin mana saja Gampeng, Budean, Sangkringan dan Nagrek. Panjenengan angkatan ketiga kemarin sudah kita lakukan untuk Gampeng dan Budean. Selanjutnya kita sudah punya paguyuban eksportir Sleman Sembada. Ada yang sudah pernah ikut jadi anggota? PAES namanya. Belum ya? Nah itu adalah komunitas para pelaku usaha eksportir atau yang sedang merintis ekspor. Silahkan nanti kalau memang berminat bisa didaftarkan oleh pihak ini untuk belajar ekspor. Kebetulan ketuanya Pak Arif dari Wisata Pustaka. Wisata Pustaka juga adalah pelaku usaha ekspor kita. Nah selanjutnya yang sudah kita lakukan oleh pemerintah, kita diklat manajemen ekspor untuk aparat instansi. Jadi meskipun ya kami juga selaku penyelenggara ekspor, kami sendiri itu terkadang juga tidak paham tentang ekspor Bapak Ibu. Sehingga kita mengirimkan beberapa SDM dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk kita ikutkan pelatihan ekspor. Seperti Bu Yantini ini sudah pernah kita kirim pelatihan ekspor ke Kementerian Perdagangan RI. Nah ini sehingga kita juga biar klik, kami sering bilang sering memberikan motivasi untuk ekspor kalau kita sendiri nggak paham ekspor gitu ya.
Nah, sehingga kita memberikan pembinaan bagi aparat pemerintah itu sendiri. Jadi ini sama dengan hampir ini yang tahun 2022 masalah. Terus selanjutnya juga fasilitas pameran seperti tadi ada kita sama ada efek, Civina, TEI. Pak Gunawan itu sudah pernah kita ikutkan di TEI, ya Pak Ye kemarin. TEI itu Trade Expo Indonesia. Sehingga nanti bisa memberikan wawasan bagaimana cara melakukan pameran di forum internasional. Saat itu juga banyak belajar bagaimana cara kemarin berkomunikasi dengan buyer. Karena saat itu juga ada business matchingnya nih Pak Gunawan nih. Karena kemarin produknya Pak Gunawan ini kita kurasi masuk menjadi masuk dalam klasifikasi secara kualitas dan kapasitas. Itu bisa, makanya kemarin Pak Gunawan di tahun 2024 kita ajak seminggu ya Pak pameran di Trade Expo Indonesia, dan memang bayarnya sangat luar biasa. Bayarnya juga hampir dari 40 negara itu. Nah, monggo nanti bisa banyak belajar dari Pak Gunawan. Termasuk juga kita beberapa kali menyelenggarakan business matching. Nah, ini yang sudah kita lakukan terkait dengan kerjasama. Jadi Dinas Perindak ini beberapa kali melakukan mediasi antara eksportir yang sudah eksis dengan UKM yang punya produk berorientasi ekspor. Salah satunya saat kita memediasi antara PT Homeware. Sudah pernah dengar namanya PT Homeware? Belum ya? PT Homeware itu produk-produknya ini ada di Jalan Piungan, ada di Prambanan. Dia sudah eksis untuk ekspor gitu. Nah, kita mediasi dengan UMKM yang ada di sentra industri Gamplong karena produknya sama. Kenapa kita mediasi? Karena apa? PT Homeware ini ketika mencari produk setengah jadi, karena dia produknya kayak bol, keranjang-keranjang dari serat alam, terus apa ya, cermin-cermin dari kaca tapi ada variasinya apa, segeriung-geriung gitu. Saya aneh-aneh. Itu mereka ambil dari luar daerah. Ada Sleman punya, Gamplong punya. Kenapa tidak ambil dari Sleman sendiri? Sementara Homeware itu adalah perusahaan ekspor yang bergerak di Sleman, domisilinya di Sleman. Akhirnya kita mediasi sampai sekarang beberapa produk dari Gamplong, kebetulan kita menggandeng kelompoknya Tegar, itu kita mediasi dengan PT Homeware. Akhirnya sampai sekarang sudah terjalin komunikasi itu. Beberapa produk dari Gamplong yang masuk kualitas dan kapasitasnya PT Homeware itu sudah rutin disuplai masuk ke PT Homeware. Tentunya dengan kriteria dan kualitas yang ditentukan dari perusahaan ekspor itu. Gitu. Belum lama juga awal tahun ini kita sudah memediasi antara pelaku usaha ekspor juga, tapi mebel dengan IKM yang punya produk mebel tapi belum bisa ekspor. Artinya kita mediasi pelaku usaha ekspor yang sudah eksis dengan IKM yang mereka punya potensi ekspor. Hasilnya seperti apa ya Bianti ini kemarin? Yang ekspor itu mediasi antara. Nah itu tolong nanti Bianti ini dievaluasi. Kemarin kita mediasi ada 10 pelaku usaha ekspor yang 13 dari UKM. Mereka punya produk terutama mebel dan home decor. Tolong Bianti ini, itu nanti besok dievaluasi hasilnya. Ini juga sudah kita fasilitasi, tapi memang proses itu karena kita memediasi antara bisnis to bisnis ya, sehingga memang proses berikutnya termasuk ketika menentukan kualitas dan sebagainya itu nanti sudah kita serahkan pada antara bisnis to bisnis. Nah, bagi bapak ibu yang produknya merasa saya sudah siap kok produk saya dari sisi kualitas, dari sisi kapasitas siap, misalkan volume per bulan sudah mencapai mungkin puluhan ribu atau berapa tergantung produknya ya, bisa kita mediasi dengan pelaku usaha ekspor
sudah eksis. Nah, ini selanjutnya kita juga tadi kita sudah punya roadmap pengembangan bambu. Kita juga bekerjasama dengan Nusa Verde. Ini ada di sampingnya belum? Bukan Pak. Oh, Pakem ya? Oh ya, oke. Ini eksporter bibit bambu. Kita ajak bersama untuk mengembangkan komoditas bambu. Ini kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Selanjutnya kita juga untuk manajemen seperti ini kita menggandeng beberapa akademisi salah satunya UII yang sudah melakukan pendampingan sekolah manajer bagi UMKM potensial ekspor. Selanjutnya kita juga pernah menggandeng terkait dengan pengembangan ekspor. Kita menggandeng PT Java Gunda Nusantara untuk perluasan pasar melalui ekspor. Ini yang sudah kita lakukan. Fasilitasi Satpas. Dari sisi online ya, dari sisi offline kita punya galeri promosi untuk bapak ibu yang punya produk. Kita ada 2 galeri yang ada di Keranas Sleman dan galeri yang ada di Kemajadah Kaliurang. Ada yang sudah masuk sebelumnya di 2 galeri ini? Belum ya? Yang sudah masuk yang tadi yang kumpul itu peminatnya banyak sekali. Mungkin nanti selain yang kubur, kopi, Bapak silakan nanti masuk. Terus kan kami itu setiap ada tamu Pemda itu kami arahkan belanjanya di 2 galeri ini, gitu. Sehingga omsetnya dan galeri ini terutama Kemajadah itu hampir tiap hari ada kunjungan senam, kunjungan apalah, banyak acara. Minimal rata-rata pengunjungnya sekitar 40 sampai 50, bahkan ada yang sampai 200-an. Kalau kita ekspor sendiri Ya, betul. Kita punya galeri itu, silakan menghubungi Dinas Perindak melalui Rumah Kreatif Sleman. Kontaknya bisa lewat Pak Dimas itu yang pakai jaket batik. Produknya dengan sampaikan, terus nanti kita kurasi. Kalau memang belum layak, kita dampingi packagingnya, rasanya, terus mungkin proses produksinya kalau memang belum layak gitu. Sehingga ini adalah media untuk penjualan panjenengan, market panjenengan di secara offline. Artinya marketnya pun juga masih wilayah Sleman, tapi tamu-tamu yang datang ke Sleman itu banyak. Tiap hari itu pasti ada tamu dinas. Selanjutnya kita juga ada aplikasi promosi Sleman Expo, aplikasi Cariaku. Semoga nanti ini mungkin lain waktu bisa kita up atau bisa kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan produk Bapak itu bisa masuk di aplikasi ini. buat komunitas. Pembangunan mobilisasi. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu ini yang tadi saya matur, kita itu perlu punya katalog produk-produk dari Sleman. Kami sudah pernah membuat katalog. Monggo Bapak Ibu yang mungkin produknya ingin dibuatkan katalog bisa menghubungi Pak Dinas. Karena produk katalog ini sangat bermanfaat ketika kami melakukan business matching, baik itu secara online maupun secara offline. Kami punya database. Misalnya kayak bambu, ada yang dari Selat Alam, dari sini ada yang punya produknya Selat Alam? Belum ya? Nah ini kami sudah tahu siapa. Nah ini yang Humber tadi saya atur, dia produk-produknya seperti ini. Enggak semi Kirana masuk Humber ini produksinya. Ini yang ini sentra ATBN Gamplong yang kemarin kita mediasi. Yang termasuk yang lurik ini kemarin juga banyak yang diangkat, kita angkat di hari Jumat kemarin produknya dari ATBN Gamplong. Ini kulit ikan pari, produksinya di Manggala. Kami harus, kalau Bapak Ibu punya katalog produk seperti ini akan memudahkan bagi kami untuk bisa memediasi dengan siapapun. Ini produk kerajinan perhiasan. Nah ini kelapa aren, ini yang laris ke Jepang Bapak Ibu. Produk-produk alat makan yang berasal dari kayu kelapa. Kapasitas per bulan 5.500. Nah ini ya tadi
Homebed itu juga bergerak di mebel juga, makanya memang produknya sangat banyak. Ini kalau dari furniture banyak memang ada PT Second. Second itu dicarinya bukan? PT Second. Oh, ngeplak ya, ngeplak itu. Ragam advance, kirana masuk, bolumer sendiri. Ya, bagus ini. Nah ini pakai jadi tekstil, ini MTG. Ini kapasitas produksinya sudah sangat luar biasa. Memang 700 ribu per bulan. Dan yang jadi 350 ribu per bulan. Termasuk juga GKPI. Nah, MTG itu masuk ketika produk yang Bapak Ibu akun Uniqlo itu sebenarnya produk MTG dikirim ke USA, di branding di Uniqlo, dikirim lagi ke sini. Jadi panjenengan itu pakai produknya MTG. Kalau kakak dengan akun sekarang yang ada di Uniqlo, belum yang lain-lain. Nah, ini peralatan medis. Kebetulan di Sleman satu-satunya ada di Liga ada Kalasan. Ya, maka ini juga sangat nilainya produksinya juga sangat luar biasa. Sarung tangan kulit, tadi yang saya matur seperti ini produknya. Sarung tangan itu kan di berbagai cabur ya, cabang olahraga kan pasti digunakan. Dan ini juga cukup besar volumenya. Ini dari PT Eagle Glove dan Adi Satria Abadi. Nah, kaos kaki Marel. Ini panjenengan kalau ngagem Marel berarti produknya Sleman. Yang sebenarnya ini sudah sangat terkenal ya, nama Marel ini. Ya, sampai. Demikian sekilas Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti prinsip dari Dinas Perindak Kabupaten Sleman selaku unsur dari pemerintah Kabupaten Sleman sangat mensupport panjenengan semua untuk bisa mengangkat produk-produk ekspor atau produk-produk panjenengan untuk bisa kita orientasikan ke ekspor. Bagaimanapun tentunya ini butuh support dari panjenengan semua, butuh effort, butuh semangat dan sebagainya. Makanya forum 2 hari ini sekarang dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan nanti minimal kalau belum siap dari produk panjenengan sudah punya pengalaman atau sudah punya wawasan gambaran. Oh, kalau mau ekspor itu saya harus seperti ini, dokumen apa yang harus saya siapkan, perizinannya harus apa, terutama perizinan usahanya dan perizinan produknya. Karena perizinan nanti ada 2 ya Bapak Ibu. Usaha itu termasuk NIB, terus dokumen kalau memang nanti perlu ada pabrik atau rumah produksi harus ada BBG-nya, ada SLF-nya. Untuk produknya juga harus minimal ada HACCP, harus ada kalau produk saya dari BPOM, sertifikat halal, ada sertifikat halalnya. Itu yang nanti perlu dipelajari bersama. Memang prosesnya tidak cepat untuk ekspor ini, tapi minimal sudah panjenengan punya gambaran mau apa ke depan kalian. Minimal kalau tidak bisa meraih ekspor, panjenengan siapa produknya, kami akan mediasi dengan toko-toko modern. Karena kami juga di Dinas Perindak punya kewenangan, punya kewajiban untuk mengawal program-program kemitraan UMKM dengan toko modern. Kami sudah beberapa kali produk terutama yang makanan ini produknya silakan disiapkan. Kami bisa mediasi dengan Indomaret, bisa Alfamart, Superindo dan sebagainya. Bahkan kami tahun kemarin kita sudah memediasi 50 pelaku usaha. Kita bertukar langsung dengan 30 toko modern. 30 toko modern itu tidak hanya Alfamart Indomaret Bapak Ibu, bahkan sentra oleh Ibarbu itu juga produknya kita mediasi. Banyak teman-teman IKM Sleman yang sudah masukkan produknya ke Ibarbu. Itu kita mediasi. Bahkan ada satu pelaku usaha yang dia sudah bisa memajang produk di 50 gerai toko modern. 50 loh Bapak Ibu, satu hari. Bayangkan aja, kalau satu hari memajang 5 produk, terus di 50 gerai atau 50 toko, berarti kan satu hari butuh produk 250 kali
250 satu hari. Terus nanti itu apa satu hari, belum nanti berapa di dan sebagainya. Memang ada beberapa yang perlu didiskusikan terkait dengan kalau pembayaran harus mengatur masalah cash flow, karena kan ada waktu pembayaran dan sebagainya yang perlu pembahasan lebih lanjut. Nah itu kita mediasi, pernah kita negosiasi. Kalau dulu kan persepsinya ketika dihitung modern itu kan ada pembayarannya 30 hari baru dibayar. Kemarin kita mediasi negosiasi 15 hari ya punya ini ya. Iya, monggo. Karena itu adalah market penjana. Termasuk nanti kalau ada Bu Sofi itu yang dulu yang kita mediasi dengan Indomaret, sehingga produk banananya itu juga sekarang sudah berubah. Bahkan beliau sendiri juga sekarang produknya sudah masuk ke PT KAI. Jadi panjenengan kalau naik naik kereta sudah ada produknya banananya miliknya Bu Sofi di kereta. Nah ini sedang merintis untuk pemasaran lain. Prinsip yang penting panjenengan belajar untuk marketingnya juga. Ada yang sudah ngagem marketplace lewat Tokopedia gitu. Belum ya? Shopee sudah Bu? Oh sudah sih. Kebanyakan saja Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Nah itu adalah marketplace lokal ya. Nah kalau yang luar negeri ya tadi ada Alibaba, terus Export Hub, itu yang mungkin sementara itu dari saya. Nanti Pak Guntur sudah ready juga dari Dinas Perindak DIY. Silakan nanti kalau ada yang ingin didiskusikan bisa tindak ke Dinas Perindak Sleman, ketemu dengan teman-teman yang ada di sana, yang ada di Rumah Kreatif Sleman. Nanti lebih detailnya bisa tanya Bu Yantini, tanya Pak Dimas. Itu beliau memang penyuluh perindak yang membantu banyak di Rumah Kreatif Sleman. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan saat ini ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.